Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rizky Devisa Agung dengan NIM 080518242932 dari kelas L2. Baik, di sini saya akan melakukan pengolahan mitigasi bencana dari praktikum Sistem Informasi Geografis. Mungkin langsung saja ke dalam pengolahannya. Sebelum masuk pengolahan, kita akan mendownload data pada data dan juga RBI. Dan pada data ini kita rectangle. Nah, saya mengambil Kabupaten Sidoarjo. Kita klik. Kemudian ini kita tarik. Nah, ini bisa kalian unduh salah satunya. Mungkin untuk pengunduhan data pada data cukup sekian. Dan setelah mendownload data pada data, kita akan mendownload data dari RBI. Kemudian kita klik unduh data, pilih yang data RBI per wilayah. Nah, ini klik kanan. Nah, kita setelah klik kanan, kemudian kita unduh yang 50K. Nah, itu cara untuk mengunduh RBI kabupaten. Nah, setelah melakukan pengunduhan data, kita akan melakukan pengolahan data yang telah diunduh ke dalam ArcGIS. Nah, setelah kita masuk ke dalam ArcGIS, kemudian kita add data dan masukkan SHP. Nah, setelah masuk, kita kemudian masukkan data yang telah diunduh. Nah, ini kita masukkan yang coba kita masukkan semua. Nah, yang ini kita hapus saja. Yang tadi kita hapus, kemudian yang kita masukkan yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita klik kanan pada table, open attribute table, kemudian pilih select by attribute, masukkan rumus kabupaten sama dengan dan get unique. Kita cari setelah kita masukkan kabupatennya, kemudian kita klik apply. Nah, setelah ini Sidoarjo, kemudian kita apply. Setelah kita apply, ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan lagi, data dan ekspor data. Selanjutnya kita ke ArcToolbox. Setelah
setelah kita membuka ArtToolbox, kemudian kita ke data management, ke raster processing, dan kita pilih clip. Nah, untuk input raster kita masukkan data hasil dem tadi. Kemudian untuk outputnya kita masukkan Sidoarjo Kabupaten. Kemudian ini kita checklist. Dan kita cari tempatnya. Dan kita save. Kita klik OK. Setelah yang klip tadi sudah, kemudian kita pilih yang project and transformation, pilih raster, kemudian pilih project raster. Untuk inputnya kita masukkan hasil dari klip tadi, dan outputnya kita menjadi project raster. Kemudian untuk koordinatnya WGS 1984, dan klik OK. Oke, setelah project rasternya sudah selesai, kita ke yang 3D analyze, pilih yang raster surface dan pilih yang slope. Nah, untuk input kita masukkan dari project raster tadi, kemudian outputnya kita ubah menjadi slope. Dan untuk output measure-nya kita ubah menjadi ration rise. Dan kita klik OK. Setelah sudah slope-nya, kemudian kita pilih yang ArtToolbox yang Spatial Analysis Tools, kemudian kita cari reclass dan kita pilih reclassify. Nah, untuk input ini kita masukkan hasil dari slope, kemudian kita classify. Ini ubah menjadi 5, ini ubah menjadi 2, ini ubah menjadi, ini menjadi 5, 15, 40. Kemudian kita reverse. Kemudian untuk ininya kita menjadi class slope, dan kita klik save, kita klik OK. Setelah selesai, kita kembali ke 3D analyze, kita ke raster surface dan pilih yang hillside. Untuk inputnya kita masukkan project raster, untuk outputnya kita pakai hillside, klik save, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk lagi ke dalam
Spatial Analysis Tools. Kemudian kita ke Reclass, pilih Reclassify, kita masukkan Hillset, kita ke Classify, ubah menjadi 3 kelas. Ini udah 50, kita ubah menjadi 100, kita klik OK, kemudian kita reverse dan kita ganti namanya menjadi Reclass Save. Ini kita klik OK. Kemudian setelah itu kita akan ke katalog. Nah, kita buat SAP baru. Sini. Garis garpan. Dan ini kita ubah menjadi polyline. WGS 84. Kita klik OK. Kita klik OK. Kemudian kita editor, kita start edit, pilih yang garis pantai, kita klik OK. Pilih yang create feature garis pantai, pilih line, dan kita klik kanan, kita ke streaming. Jika sudah, kita ke editor, kita save edit, kemudian kita stop edit. Kemudian untuk garis pantai ini kita perbesar saja. Nah, kita perbesar. Setelah membuat garis pantai, kemudian kita ke Artbowl lagi. Kita ke Analysis Tools, kita pilih yang Proximity, kemudian kita pilih yang Multiple Buffer. Ini kita masukkan garis pantai, dan untuk ini kita menjadi buffer, save, dan kita masukkan distance-nya 500. Nah, ini kita sudah masukkan distance-nya. Kemudian untuk ini kita ubah menjadi meter. Buffer unit, kita pilih yang meter dan kita klik OK. Kita tunggu. Setelah sudah selesai, kemudian kita ke geoprocessing, pilih clip, dan untuk input fiturnya kita pilih yang buffer. Ini kita pilih yang kabupaten, dan untuk yang ininya kita ubah menjadi buffer clip. Kita klik save. Kemudian ini kita ubah menjadi meter, kita ubah menjadi decimal degrees.
kita ubah menjadi meter, dan kita klik OK. Kemudian kita klik kanan pada buffer tadi, kita properties, simbologi, pilih yang kategoris, unique value, kita add all value, kemudian kita pilih apply, kita klik OK. Kemudian setelah selesai tadi, kita ke art toolbox lagi, kemudian kita pilih conversion tools, kita pilih yang to raster, kita pilih polygon to raster. Nah, ini kita masukkan dari buffer clip tadi. Kemudian ini kita ubah menjadi distance, dan ini ubah menjadi buffer clip to polygon. Save. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita masukkan sungai yang telah kita unduh dari RBI. Kita salah masukkan, kita matikan dulu saja. Data Sidoarjo kita hapus saja. Kemudian kita ke katalog, dan kita buat save file baru. New sungai polyline AGS. Ini kita klik OK. Kemudian kita akan mendigit sungai yang ada pada daerah ini. Nah, setelah sudah selesai, kita kembali ke art toolbox. Setelah kita masuk ke art toolbox, kita pilih yang analyze tools. Kita pilih yang analyze tools, kita pilih yang proximity, multiple ring buffer, dan kita masukkan sungai. Ini kita buat menjadi buffer sungai. Save. Masuk 100, 200, 300, kemudian 500, 500, dan 50.000.
Kemudian untuk buffer unitnya kita ubah menjadi meter. Kemudian kita klik OK. Setelah kita selesai, kita ke G-Processing, kemudian kita ke Clip. Untuk input fiturnya kita masukin buffer sungai. Untuk ini kita ubah menjadi Sidoarjo. Untuk namanya kita ubah menjadi kemudian kita klik save. Ini ubah menjadi meter, kemudian kita klik OK. Nah, setelah sudah, kemudian kita klik kanan, kita ke properties. Nah, pada kategori ini kita pilih add value, kemudian kita apply, kita klik OK. Nah, kemudian kita ke art toolbox lagi, pilih yang conversion tools to raster, pilih lagi polygon to raster. Kemudian untuk inputnya kita pilih sungai clip. Ini ubah menjadi distance. Kemudian untuk outputnya kita ubah menjadi sungai. Nah, ini sungai clip to polygon. Kita klik save. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke art toolbox lagi, kita ke spatial analysis tools. Nah, ini ke reclassify, kita masukkan data tadi, kemudian kita langsung reverse nya, kemudian kita ubah menjadi reclass save, dan kita klik save. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke dalam reclass. Ini kita ubah menjadi yang buffer. Kemudian kita langsung ke reverse, kemudian ini ubah menjadi reclass save. Kita klik OK. Kemudian setelah selesai, kita ke search, cari raster kalkulator. Kemudian kita masukkan rumus reclass BCP dikali 30 ditambah reclass sungai dikali 15 dikali reclass hillset dikali 30 ditambah reclass slope dikali 25. Outputnya kita ubah menjadi raster kemudian kita klik OK.
Kemudian setelah kita raster kalkulator, masuk ke dalam ArcToolbox lagi, kita ke regress play lagi, kita masukkan raster kalkulator, kita ke classify, ini ubah menjadi 5, kita klik OK, reverse, kemudian kita ubah menjadi reclass RC, kita ubah menjadi peta saja, kita save, kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa sesuaikan warnanya pada sini. Nah, untuk satu ini kita ubah menjadi hijau gelap, dua ini, dan seterusnya. Nah, setelah warnanya sudah, kemudian kita ubah juga namanya, kita ke properties, simbologi. Nah, ini kita ubah namanya berarti sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kemudian kita oke. Nah, setelah selesai, selanjutnya tinggal kita layout saja. Mungkin cukup sekian pengolahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.